Keberadaan ilmu gaib di Indonesia memang tidak bisa dihitung jumlahnya, karena selain banyaknya aliran bela diri, juga banyak juga padepokan ilmu kebatinan yang ujung-ujungnya menghadirkan sebuah ajian ilmu gaib. Salah satunya yakni ajian Rengkah Gunung, yang diyakini mampu mengalahkan sosok Angling Dharma dalam kisahnya yang sempat dibuatkan series pada tahun 2000-an. Bicara soal sejarah dan asal-usul ilmu ajian Rengkah Gunung, kita tidak akan lepas dengan tokoh bernama Sudawirat pada zaman Prabu Angling Dharma. Konon katanya mantra ilmu Rengkah Gunung ini sudah banyak bertebaran baik di padepokan maupun di berbagai situs. Namun keabsahan itu belum tentu bisa diamalkan tanpa adanya guru yang menunjukkan arah, jalan yang tepat, sebab ajian Rengkah Gunung sangatlah berbahaya, dapat membunuh dan mematikan manusia dengan luka bakar dalam sangat parah. Ajian Rengkah Gunung berasal dari kata Jawa. Rengkah artinya retak atau remuk, atau dalam klasifikasi yang luas bisa dimaknai terbelah. Gunung berarti tanah yang menjulang, disebut juga gunung. Dilihat dari aspek bahasa, ajian Rengkah Gunung bisa berarti meratakan gunung. Jika gunung saja bisa retak akibat pukulan ajian ini, bagaimana kalau dihantamkan kepada orang? Tentu akan langsung tewas, kecuali punya kanuragan yang lebih sakti. Seseorang yang memiliki ajian Rengkah Gunung biasanya mengambil jarak dari target sasaran musuhnya. Dia mengambil ancang-ancang, mengatur nafas, dan menghentakkan tangan di tanah. Dan dalam waktu sekejap, sukma, bukan arwah atau roh, sukmanya akan keluar menuju target sasaran. Telapak tangan sukma kemudian dipukulkan pada dada target atau musuh. Seketika musuh langsung meledak, luka dalam, keluar darah, matang dan gosong. Namun sejumlah kalangan supranatural mengatakan ajian Rengkah Gunung yang dikerahkan tidak membuat target meledak, tetapi tiba-tiba roboh, diam, dan terkaku. Juga mengalami luka dalam yang sangat hebat atau remuk jero dalamnya. Dikatakan jika seseorang manusia yang terkena ajian Rengkah Gunung biasanya melepuh pada bagian kulit dan juga dada, mengalami luka dalam yang sangat parah hingga gosong, dan dapat mati dalam seketika. Dan selain untuk melawan manusia, bangsa jin juga bisa merasakan kedahsyatan ilmu Rengkah Gunung ini. Namun karena makhluk gaib biasanya hancur tapi tidak akan mati, akan tetapi jin tersebut langsung mengakui kekalahannya. Ilmu ajian Rengkah Gunung adalah ajian warisan leluhur Nusantara yang sangatlah berbahaya. Itulah sebabnya ilmu ajian Rengkah Gunung ini tidak bisa diturunkan ke sembarang orang, hanya untuk orang-orang yang baik. Kalau tidak, keberadaan ilmu Rengkah Gunung itu bisa membahayakan orang lain. Coba Anda bayangkan, seseorang
bisa dibunuh dengan ajian rengkah gunung tanpa harus menyentuh, sehingga tidak diketahui siapa pelakunya, pembunuhnya. Tidak ada barang buktinya dan dianggap oleh polisi tidak masuk akal. Jika ilmu rengkah gunung itu bisa dimiliki setiap orang, tentu kasus pembunuhan kriminal yang menggunakan ajian rengkah gunung itu bisa menggunakan sembarangan. Keterangan dari berbagai film Angling Dharma yang telah ditayangkan, ilmu rengkah gunung ini berasal dari tokoh antagonis bernama Durgandini, yang kemudian ajian rengkah gunung ini diwariskan kepada pendekar muda bernama Sudawirat. Dan ajian rengkah gunung ini digunakan Sudawirat untuk menghancurkan lawannya. Kala itu Sudawirat adalah pengikut Durgandini yang merupakan musuh dari Prabu Angling Dharma, raja dari kerajaan Malwapati. Banyak dari pendekar tangguh dan hebat yang menjadi korban keganasan ajian rengkah gunung ini. Namun tidak pada Sang Prabu Angling Dharma. Sang Prabu bisa mengalahkan ajian ilmu sakti rengkah gunung ini milik Sudawirat dengan ilmu Rogo Sukmo. Artinya sukma keluar dan menangkal sukma Sudawirat saat berlari menuju tubuh lawan untuk melancarkan ajian rengkah gunungnya. Itulah menurut keterangan dari film tersebut. Dan ajian rengkah gunung sebetulnya berasal dari Dewa Wisnu yang disebut Nyi Dewi sebagai Romo Pangeran. Namun ilmu jahat itu tidak lagi diturunkan kepada siapapun, termasuk kepada Mahasura atau muridnya Suliwa. Ilmu rengkah gunung hanya bisa dilawan dengan rengkah gunung pula. Namun Romo Pangeran akhirnya memberitahu bila ada penangkal dari ajian rengkah gunung jahat tersebut, yaitu ajian Pancasona. Sejumlah kalangan spiritual mengatakan sejarah ajian rengkah gunung dari Prabu Angling Dharma. Hanya saja ilmu rengkah gunung tersebut tidak pernah digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi hanya digunakan untuk menghancurkan bangsa jin dan makhluk lembut yang sifatnya jahat. Asal-usul ilmu rengkah gunung yang sangat sakti mandraguna. Semoga kita selalu dalam kebenaran dan jalan yang baik, dan semoga kita selalu bisa mengambil sisi baik dari seluruh cerita Nusantara, termasuk cerita asal-usul ajian rengkah gunung tersebut. Sekian, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tentunya buat kalian semua, jika suka tentang konten video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka tentang konten video ini, kalian boleh dislike video ini juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Di sini selaku kami pembuat konten video ini pamit untuk mengundurkan diri.